juga rindu. Sebentar Mas Dukul, yang tengah itu dari Indonesia apa? Cantik. Ya. Harusnya kita duduk di sana, Vega. Kita kan ganteng. Indonesia cantik itu. Iya. Kembali langsung saja nih. Ngebrelin terserah. Sabaran ya Mas. tukang tahu biar si hitam manis kabarnya Maihani Erni AP sangat pede dengan tai lalat yang ada di dagu dan tidak ingin menghilangkannya. Wah, ini identitas. Kalau nggak ada tai lalat di sini bukan Erni AB ya. Kalau nggak ada tai lalatnya di sini Erni AP, tapi kalau nggak ada Erni Kang Ruja. Penyanyi dangdut, Mas Dukul. Penyanyi dangdut yang ada tai lalatnya di dagu cuma 2. Siapa aja? Umi Alfi Sukaisi sama Erni AB. Hamdan ATT juga ada di sini. Tapi dagunya mirip Hamdan ATT ya. Masa miripnya cowok yang cewek dong? Iya, dagunya. Mirip Umi Elvi. Nggak sembarangan loh itu. Itu dagu cutbre itu kayak gitu. Lo ngatain. Ngatain Ini dagu cutbra itu bibir cutbra. Balik tapi bener-bener pioleang sekali ya. Pioleang sama Incun cocok banget ya. Wow. Yang penting asli. Iya, ngekling dan pokoknya hao lah ya. Saking jadi Aipia Cahaya lah ya. Banyak artis-artis yang melakukan operasi untuk menghilangkan tai lalatnya. Ini kabarnya Erni juga menghilangkan beberapa tai lalat di wajah dan di situ. Di sebelah mana? Monggo. Jadi dulu tuh sebenarnya di wajah tuh ada 4. Banyak ya Bu. Banyak. Golongan. Mana 4. Gitu. Sama teman-temannya sih lebih banyak di sini. Waduh. Wah, teman-temannya Nggak ada di Cikiwir, nggak ada. Udah nggak usah dipertegas Bu. Loh, kalau ada malah kayak makan tahu petis biasanya. Malah. Jadi ada 4. Di sini 1, 2, 3 sama di deket alis bawah alis. Kesedihan di situ. Oh gitu ya. Di sini ini beneran sedih. Oh, sedih. Susah, sedih, endingnya tuh ending tidak sampai klimaks tapi anti klimaks. Justru Erni tuh nggak tahu artinya sebelumnya gitu kan. Cuman dari segi ini aja karena kalau make up kok kayaknya terlihat terlalu banyak item-item gitu ya. Makanya konsul dulu ke dokter, kata dokter, oh ini masih nggak ada akar gitu. Nggak ada yang akar berbahaya nggak gitu. ada. Gitu. Masa tai lalat ada akar serabut Mas? Tai lalat apa pohon? Ribet banget sih. Ada, nggak ada tai lalatnya, tapi akar serabutnya banyak. Jadi dihilangin Mas Dukul, yang ini hilangin karena ini yang paling segini tuh paling gede, jadi yang lainnya tuh kecil. Sebenarnya gitu. kecil. Ngapain jot-jotan? Nggak bayangin akar serabut itu. Iya, oh jadi karena itu ya. Jadi dihilangin, sakit nggak proses ngilangin tai lalatnya? Enggak sih, di laser pakai sinar gitu. Di laser. Oh, enggak sakit. Di bengkel mana itu kamu? Balik ke lab. Bintang tamu saya berikutnya merupakan wanita cantik yang sudah 26 tahun menangani problematika tai lalat. Beliau juga bisa membaca karakter dan peruntungan dari letak tai lalat. Wow. Namun sebelumnya kita lihat cuplikannya dulu. Yuk. Pemirsa, apa yang Anda ketahui tentang tai lalat? Mungkin Anda pernah mendengar asal-usul tai lalat yang kabarnya berasal dari kotoran lalat yang menempel di tubuh kita. Namun persepsi itu salah. Tai lalat adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh sel pigmen, serta memiliki warna dan ukuran yang berbeda.
Dan letak tai lalat di tubuh kita juga bervariasi. Nah pemirsa, tahukah Anda ternyata kita bisa membaca karakter dan peruntungan seseorang dari letak tai lalatnya? Ya, beliau adalah Ibu Swaniwati. Wanita 55 tahun ini memiliki kemampuan membaca karakter dan peruntungan seseorang dari letak tai lalat. Ibu Swani sudah 26 tahun bergelut di bidang herbal dan pengobatan tai lalat. Sudah ribuan pasien yang Ibu Swani tangani, mulai dari kalangan pengusaha, politikus, sampai artis ibu kota. Penasaran seperti apa kelebihan yang dimiliki Ibu Swani? Selengkapnya di Bukan Empat Mata. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sambut Ibu Swani. Enggak. Ya Mas. Lehernya sama kamu tai lalat. Masa sih Mas? Enggak hadap sana. Kamu enggak sana. Hadap sana. Ini Mas. Dipasrahkan. Dilihatin Mbak. Bukan dipasrahin, dilihat. Mbak sana sebelah sini. Ini maaf ya. Mas jangan aku Mas lagi. Ini loh Mas ya. Sama kan ya? Sama. Sama Opi ya. Amin. Balik galak. Selamat malam untuk Mbak Swani. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kibirnya? Baik Mas Tukul. Luar biasa cantik sekali nih Mbak Swani. Subhanallah. Amin. Saya sudah tua. Langsung saja nih Mbak. Jadi bener Mbak Swani sudah 26 tahun menangani masalah tai lalat. Betul sekali. Baik yang ringan maupun sampai yang berat. Is that true? Betul sekali. Saya sudah 26 tahun memulai usaha, maksudnya membersihin tai lalat. Tapi secara ortotidak dari kecil saya sudah bisa lihat bahwa itu jelek atau bagus. Gitu. Luar biasa. 26 tahun menangani seluk-beluk tai lalat, pasti Mbak Swani bisa membedakan mana tai lalat yang berbahaya ataupun tidak. Gimana sih cara membedakannya, monggo? Satu, saya lihat dari usianya dulu. Usianya. Ya, jadi usia si pemilik tai lalat. Jadi tiap misalnya usia A 10, usia B 20 ya. Letak misalnya dengan letak yang sama, itu artinya beda. Luar biasa. Ya. Beda usia, kalau usia 90 tahun ada tai lalat, bedanya dengan usia itu 20. keriput kayaknya Mas. Kan ditanya. Itu malah nanti kalau kemana-mana harus bawa setrikaan tuh biar dikencengin itu. Jadi gini, kalau secara feng shui dari Tiongkok ya, itu kita lihat umur kan dari atas ke bawah. Betul setuju. Nah, kalau misalnya usia di atas 30 ya, itu kelihatan dari atas sampai ke telinga. Luar biasa. Terus sesudah 30 ke atas kita ke bawah. Ya. Jadi andai kata yang datang ke saya usianya sudah 30, saya lihat dia punya tai lalat yang sudah lewat ya, saya bilang itu udah nggak apa-apa gitu. Berarti harus di bawahnya. Nggak, maksudnya tidak setiap tai lalat harus dihilangkan. Karena ada yang negatif, ada yang positif. Jadi tahu Mbak Swani. Tahu. Jadi kalau yang negatif dia bisa mempengaruhi juga untuk karir, untuk kehidupan, untuk keuangan bahkan, terus untuk kesehatan sampai ke rumah tangga. Tapi satu hal lagi, tai lalat itu pada dasarnya kan tumor jinak. Jadi misalnya letaknya baik pun kalau memang dia aktif, mau tidak mau harus dibuang. Ya. Luar biasa, menarik sekali. Iya betul. Senang pemirsa pasti nggak pergi dari 107 di Bukan Empat Mata. Nah, pemirsa pasti penasaran. Jangan kemana-mana. Kenapa? Masih di Bukan Empat.
Mbak Swani lagi ini menarik karena beliaunya ini nggak sembarangan. Datangan di sini harus perlu proses perjalanan. Beliaunya sibuk banget Mas Tukul. Dimanfaatkan momen bagus ini ya. Artinya mungkin malah tiap episode atau mungkin tiap minggu jadi bintang tamu di Bukan Empat Mata. Nah, jadi di umur berapapun tai lalat bisa tumbuh sendiri Bu, tidak hanya dari lahir ya. Iya. Kalau dari lahir biasanya kadang-kadang orang tua menganggap bahwa itu bawaan dari lahir. Tapi sebagian orang bilang bahwa itu ada, jadi perbuatan orang tuanya bagaimana anaknya yang membawa. Ya. Tapi saya rasa takdir jelek itu sebetulnya nggak ada. Sangat setuju sekali. Sangat setuju. Balik galak untuk Mbak Erni. Kepengen nggak dilihat dan dibaca perdoaan dari si hitam manis di dagumu ya sama Mbak Swan ini? Pengen banget. Monggo. Jadi Mas Tukul ini bukan bawaan lahir malah Erni tuh Vega. Oh iya. Dari kecil seingat Erni itu nggak ada gitu. Tapi makin kesini tuh tiba-tiba ada kayak bintik hitam gitu kan. Lama-lama makin timbul. Makin besar ya. Makin besar. Jadi kalau dari artinya letak di sini itu bagus sekali. Jadi puji Tuhan kalau memangnya Erni nanti berusia panjang, dia di atas 50 ke atas. Enggak, maksudnya andai kata Tuhan kasih dia usia panjang, dengan usia di atas 50 ke atas sampai 60 ke atas itu dia masih punya karisma sampai ke ini ya, hoki ceritanya gitu. Tapi ada tapinya ini. Ada tapi. Ya. Tadi kan bilang, saya bilang kan pada dasarnya tai lalat tuh tumor jinak. Kalau letaknya dia bagus pun, tapi kalau aktif tambah besar atau dia ada gatal atau ada sifat yang ini negatif ya, itu harus dibuang. Karena dalam segi medis kan nggak baik ya. Ini tapinya apa ini? Ya tapi tadi, jadi katanya Erni kan tadi dari kecil membesar. Nah, itu harus dipantau. Misalnya Erni merasa kok barusan bulan yang lalu kecil, setengah tahun kemudian tambah besar. Itu harus kita periksakan ke laboratorium ya. Setuju, saya setuju. Takutnya jauh-jauh hari kita harus tahu ini. Sebetulnya apa? Tapi ini pertumbuhannya nggak terlalu ini kok. Ya amin kalau gitu. Dari usia Erni sampai yang Buahnya Mas Tukul ya Mas Yoto. Itu bukan tai lalat. Apa Pep? Bengkak permanen. Itu Mbak Swani itu sekolah atau memang dari turunan atau punya kelebihan sendiri? Kebetulan saya otodidak dari kecil. Luar biasa. Jadi udah dipilih sama Tuhan. Mas Ganteng. Ya silakan. Pepi mau nih Pepi. Dari tadi tuh Mbak Oke mau nanya tuh. Dia kan ada tai lalat di hidung tuh. Iya. Ini. Oh iya. Juga ini. Sini. Nah, sini Bu. Tolong awas, air panas lewat. Subhanallah. Sini ke.
kan berarti boros. Boros bukan arti sifat ya, tapi bocor terus uang kamu. Jadi ada aja, nggak bisa nyimpen jadinya. Betul. Jadi kalau orang arti bisa dibaca hidung tuh kalau orang Cina bilang tuh harta. Hidung tuh harta. Jadi kita lihat harta seseorang banyaknya seberapa itu kita banyak jumlahnya tuh dari hidung. Maksudnya hidung kecil artinya enggak kan? Iya, nggak bisa banyak. Ya Bu, nggak gitu juga kali Bu ini kan. Kamu kecil sedekahnya. Tapi jangan salah, karena Mega udah nikah, suaminya kan hidungnya bagus. Iya. Nah, gentongnya kan berarti kan tambah. Jadi biarpun kamu kecil larinya ke. Emang suami aku kayak gentong Bu. Ya kan. Nah, yang dimaksud dengan hidung ini berarti kalau ada ini dia pasti bocor. Pasti udah. Yang atas atau yang bawah? Dua-duanya. Ya, seperti ini ya. Ini ada juga di sini. Enggak tahu. Iya, ada. Boros. Oh, bukan. Nah, ini di bawah mata. Iya, itu baru. Itu baru. Ya, Itu baru. Terus. Jadi saya pernah. Dulu satu-satu. Ini dulu SMP pernah kecelakaan, terus ini luka, terus begitu lukanya sembuh muncul tai lalat ini. Nah, ini artinya ya, artinya tuh kesedihan jadi ada sesuatu yang bikin batin dia tuh tertekan. Yang tahu cuma kamu. Iya. Nah, itu. Kalau yang di dada? Di dadanya di atas sini. Maksudnya besar seperti itu. Tunjukin. Maaf. Ngeliat. Ngapain di situ nih? Nah, ini satu lagi. Dia kebetulan ada dua, padahal di tempat yang jelek. Maksudnya tempat jeleknya tuh bukan kayak ini. Jadi bawel gitu loh. Kamu suka ngomong. Tapi karena kembar, tai lalatnya kembar dengan dia berada di kedudukan jaraknya yang tidak lebih dari 2 cm itu bagus. Untuk kelasnya dia bagus. Bagus, Mas. Karena kembar, tai lalatnya besarnya mirip, terus jaraknya tidak lebih dari 2 cm itu bagus. Ada lagi nggak? Ada. Di mana? Sini. Wah, tumbuhan keluarga. Ya itu tadi ya. Ya itu beban. Ya. Beban. Boros beban. Nah, dibuang aja jadi biar bisa. Ini dibuang. Harus. Oke Bu. Makasih Mbak Suwani. Oke, kembali karena Jangan gitu dong, Pepi mau nanya. Tuh ditinggalin. Satu doang. Sini, ya. Pep. Di sini aja malu. Ya, Kalau di sini ini artinya apa? Tumbuhan keluarga. Iya, beban kamu banyak. Beban kamu banyak. Berat. Dan terus terang nih, usianya Pak Edi berapa? 300 tahun ya, Pep. 30 sekian. Manusia purba dong. 30 sekian tuh 3. Itu pahit banget umur 2 aja. 42. 38. Bohong kan dia sama suamiku. Kalau Jadi kalau saya hanya lihat ini atau sampai ke muka? Boleh? Nah. Maaf ya. serius nih dah bercanda. Iya, jangan aku. Sedih jatuhnya. Jadi gini, Mas Tukul yang ada bukan ngeramal ya, suzon ya. iya. Jadi letak tai lalat ini menandakan bahwa Pepi ya. Ya. Pepi itu ada kesedihan yang Betul, sering Pepi setuju. alami. Satu, kedua, selain Ini nggak bocor pernah uang nunggu keluar rambut, terus Bu. nih, boros ya, uang keluar terus. Ya. Pepi juga yang harusnya mungkin karir Pepi bisa lebih dari ini. Itu sering lepas, sering seperti dengan Oh, di sini. Ini loh, ini gigi loh. ini bagus banget. Ini yang jelek di beban. Katanya satu nanyanya banyak. Orang dibredelin. Bisa Bu itu aja, terima kasih. J. Balik karena untuk Mbak Erni lagi. Gimana nih Mbak Erni setelah tadi dilihat tai lalatnya oleh Mbak Suwani jadi kepingin menghilangkan tai lalat atau malah Ya jadi balik lagi yang Erni bilang tadi gitu kan, tai lalat di sini itu bagi Erni identitas Erni, ditambah lagi kata mbaknya bagus saja lah ya gitu, hokinya bagus gitu. Jadi ya bersyukur aja Mas Tukul, dipertahanin. Bersyukur artinya ini aksesoris yang manis aja buat Erni. luar biasa. Tadi saya ngambil kesimpulan dari bahasa Mbak Suwani. Kalau memang itu tidak bagus, kamu tahan, nggak merasa tidak terbeban ya silakan. Silakan, masing-masing orang masih kuat. Kembalikan lagi ya, kembali ke orang lain. Luar biasa.
Jadi karena untuk Mbak Swani lagi. Selain seluk-beluk herbal dan tai lalat, kabarnya Mbak Swani ini juga bisa membaca karakter dan peruntungan seseorang dari namanya. Istri ini monggo. Nama Sebentar, itu bentar, ini pariwaranya itu banyak banget. Bintang tamunya spesial pada malam hari ini dan mendatangkan rating dan share. Dan penontonnya juga di rumah nomor 2. Don't go anywhere. Stay tuned on me. Enak. Tadi selain dunia herbal dan seluk-beluk tai lalat, kabarnya Mbak Swani juga bisa membaca karakter seseorang dari namanya. Gimana ceritanya? betul, nama itu bisa dihitung. Ya, jadi nama itu bisa dihitung dan hasil hitungan itu ada artinya semua. Nah, kalau misalnya kebetulan nama panggilan hasil hitungannya jelek, berarti kita tiap menit kita mengucapkan doa jelek gitu loh. Yang saya maksud sangat gitu. setuju sekali. Kayak orang manggil berarti. Kamu manggil positif atau negatif? Yap. Kalau yang manggil positif berarti yang datang positif. Negatif mau datang diusir sama positif karena yang diundang saya bukan kamu. Demikian juga kalau kamu manggil negatif walaupun kamu dihalangi sama positif, yang diundang siapa? Disingkirkan sama negatif, negatif yang datang. Mama namanya apa namamu Itu siapa? aja Mas. Nova. Tai lalatnya di sini nih, nih coba nih. Nih, coba lo jelek kan, belum mau diketawanya. Ketawa. Tadi yang dimaksud kalau dengan tai lalat di sini, dia tekanan batin sama orang nggak respect sama kamu. Tuh, Ya. tuh itu harus diintrospeksi diri. Tuhan itu harus sayang sama kamu karena kamu dikasih tanda untuk merubah sikapmu. Jadi gini, Pak Tukul, itu terus terang aja kalau kita lihat nama, itu kita harus hitung benar-benar. Karena itu bersangkutan dengan masa depan seseorang. Jadi kita nggak bisa sembarangan hanya dengan, oh sepintas gini aja nggak bisa. Kita harus hitung artinya tuh apa, terus baru kita bisa ganti atau ungkapkan. Kembali sebentar ke tai lalat. Nah, sebenarnya gimana sih cara Mbak Swani melihat karakter atau peruntungan dari tai lalatnya? Emang harus emang bagus tuh tai lalat yang di mana sih? Misalnya di telapak kaki. Ya seperti tadi punya Mbak Eni ya. Punya telapak kaki. Iya, telapak kaki. Kalau memang betul-betul Mas suka punya. Loh, kok pindah? Nah, itu salah satu yang bikin Mas Tukul sukses. Amin. Orang gak pernah capek. Gak pernah capek. Kerja terus tiap hari. Capeknya kalau ngasih duit kamu terus. Jadi Lalu di mana telapak tai lalat di telapak kaki itu di antara 1000 mungkin hanya 10 orang yang ada. Alhamdulillah berarti saya. Terutama kalau warnanya merah. Wah, iya Lebih merah bagus lagi. Itu Mas Tukul merah agak bengkak bisul Mas. Terus di mana lagi selain di telapak kaki? Di telapak kaki, terus lehernya tiga. Tadi Bu, betis. Leher ini bagus. Kalau ini kekerjaan, jadi kamu kreatif bisa kerja. Betis di tangan. Di betis ya suka jalan aja. Wah, alhamdulillah. Di perut tadi. Mega sibuk ya nyari lagi. Enggak, leher ada. Sini Aku yang ada. nyariin kamu nanti tak periksa kamu. Aku juga dong. Tapi yang tidak bagus di mana aja? Di pantat misalnya, itu jelek. Pantat. Pantat jelek, di tengkuk, di punggung itu pasti jelek. Di bawah mata itu pasti jelek. Jadi misalnya gini Mas Tukul, kalau memang dia sukses pun,
tapi dia ada satu titik di bawah mata ya. Betul. Kita udah pasti jamin dia hidupnya menangis. Betul, saya percaya dan saya itu tadi saya nikmati saja. Artinya ya wes ini mungkin perjalanan Tuhan, apa yang maunya Tuhan ya udah. Maka kalau Tuhan suka ya sudah lah. Semua akan milik Tuhan semua. Saya setuju. Percaya banget saya. Iya. Itu Mbak kalau yang di atas di bawah alis kanan? Bagus. Di kelopak mata kan, bukan di alisnya kan? Bukan di bawah alis. Banyak orang yang sirik sama kamu. Oh, untuk saya hilang. Ya. Banyak yang sirsak ya. Kelopak kanan atas kiri atau Kanan kiri sama. Oh, sama aja. Ya. kelopak ya? Iya, jadi biarpun dia baik, pasti banyak orang yang nggak suka sirik. Apalagi terus. Yang bagus maksudnya. Iya. Yang nggak bagus tadi Pantat, tengkuk, belakang, ya sampai ke tulang rusuk. tulang rusuk ke mana? Oh, Tulang rusuk, tulang rusuk ini kan Di sini loh Mas. ini ya. bukan di bawah. Itu tuh Naya. Ya itu nggak Itu bagus. jelek, itu jelek sampai ke sini. Nggak ada. Bawah mata tuh pasti udah. Bawah mata Itu sampai ya. ke bawah tuh pasti. Iya, sini nih ya. Ya. Luar biasa. Aku mau nanya, proses pengerjaannya kalau dihilangin seperti apa? Nah, itu yang menarik. Jadi Ya, ini. punya kita itu tanpa operasi. Jadi saya datangkan obat dari Tiongkok. Kebetulan waktu masih kecil, kalau saya lihat tai lalat memang jelek, tapi saya nggak tahu ngilanginnya bagaimana. Saya paling bilang hilangkan aja operasi atau bagaimana. Itu ada bekasnya, garisnya. Kalau akhirnya waktu tahun 2026 itu 1989 anak ketiga saya. Waktu saya hamil anak ketiga saya, itu yang Mirip tengah. saya ya yang sana. Itu Nggak mau mirip saya. Ini adiknya nih. Terus? Ya emang anak ketiganya yang itu, bukan adeknya. Ini anak ketiga. itu anak ketiga saya. Nah, yang tengah itu. Ya, Anak kedua. Itu anak ketiga. Anak ketiga. Kakak pertama Sunggokong. Anak dua cepatnya. Anak pertama saya nggak ikut. Jadi anak Iya. saya laki, perempuan laki. Saya udah punya cucu 2. Tapi kelihatan masih umur 18. 19. Saya udah 50 kesekian, 50 lebih saya. Luar biasa ya. Untuk Mbak Swani lagi, kembali ke peruntungan nama. Saya dengar ada klien Mbak Swani yang ganti nama setelah dibaca peruntungannya. Gimana ceritanya itu? Monggo. Jadi ada yang sudah dewasa, ada juga ya kalau yang sudah orang tuanya sudah tahu. Dia waktu melahirkan anaknya, dia bawa beberapa nama kepada saya untuk kita pilihkan. Ya. Wah, mantap. Enggak pulangnya diem padahal ngantuk dia. Kembali ngeliat. Ngeliat Apa aja. dengerin, ngantuk. Cara nutupinya tuh pinter. Dari info yang saya dapat kabarnya Mbak Swani ikut andil dalam memberi masukan nama cucu-cucu beberapa keluarga penting di Indonesia. Wow, gimana ceritanya itu? Benar itu. Jadi kebetulan saya kan di bidang tai lalat kan sudah 26 tahun. Jadi dari hampir setengah lebih ya dari perjalanan hidup saya. Kebetulan orang tuanya itu pasien saya dari herbal sampai ke tai lalat. Terus kebetulan dia punya anak. Dengan berkembangnya kehidupan dia, ekonomi, dia merasa nama itu berpengaruh sekali terhadap kehidupannya. Akhirnya dia punya anak pun begitu di rumah sakit dia telepon. Setuju. Oh gitu. Telepon terus saya baru melahirkan ini, saya tolong nama anak saya ada 5 dia kasih, saya pilihkan salah satu. Luar biasa. Gua demen. Untuk Mbak Swani lagi nih, menarik sekali ini, saya senang sekali. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mbak kriteria nama yang identik dengan peruntungan baik di karir, percintaan atau kesehatan nih, monggo? Selama saya profesi ini ya, itu berpengaruh sekali. Jadi saya nggak akan menyebutkan nama seseorang ya. Waktu itu artis, internasional maupun nasional ya. Nah, dia saya hitung namanya jelek, jadi berumur pendek. Bener. Jadi tanpa sakit, tanpa apa-apa, celaka matinya. Betul. Kalau yang nama-nama yang biasa, yang bagus apa, yang tidak bagus apa bisa disebut? Kriterianya dan bisa dinilai bagus atau tidaknya dari mana tuh?
Dihitung kan saya hitung dulu. Oh, dihitung kan saya juga. hitung dulu. Oh, dihitung nggak Apa langsung mama. disesuaikan sama lahirnya? Saya hitung enggak kalau hari lahirnya. Maksudnya kalau hari lahir itu saya lihat dari wetonnya juga, dari jamnya juga, dari tahunnya juga. iya. Itu kita jumlahkan dengan semua, dengan kalau orang Cina bilang sio ya, kita bisa tahu tulangnya dia. Luar biasa. Jadi nggak langsung nyebut. Nggak nyebut namanya Haris gitu. Haris itu gimana tuh nggak langsung nyebut itu. Jadi yang saya maksud istilah tulang itu gini, kalau orang di Cina ya asli ya, itu kalau misalnya dia dilahirkan dari orang kaya pun, begitu dia pisah dari orang tuanya, karena ukuran tulang dia jelek, dia pasti jatuh miskin. Tapi kalau dia memang tulangnya bagus, meskipun dia dilahirkan dari gelandangan, tapi kalau tulangnya dia emas, dia akan datang. Jadi kayak saya, walaupun orang tua saya tukang jahit, anaknya kerjanya jual pring, pringis. Pringis lama, lu cabut tuh bikin ngibur, dapat duit banyak, kembali ke lab. Nah ini anaknya orang kaya, alhamdulillah. Kayak apa? Kaya utang di mana? Doa mas. Untuk Mbak Swan ini penting. Saya terima kasih. Selain melihat dari tai lalat dan nama, ternyata juga bisa membaca peruntungan seseorang dari bentuk wajah. Nah, ini tadi saya sudah dibaca. Mas Dukul walaupun tadi deprong, ya kan? Tapi ininya bagus, hidung juga bagus. Makanya Mas Dukul nggak usah takut. Yang saya maksud begini, usia Mas Dukul sekarang berapa? Alhamdulillah, saya masih muda, 51 jalan. Amin. Jadi yang sering Mas Dukul teman-teman bilang bahwa mulutnya jelek atau gimana? Enggak, maksudnya bentuk mulut jelek, bentuk mulut Ibu mengakui katanya. Makasih Mbak Swani, makasih. Makasih. Yang saya maksud gini Mas Dukul. Kita nggak pernah ngatain nggak bagus. Yang saya maksud gini Mas Dukul, justru kita harus bersyukur. Yang orang bilang dimaksud jelek, itu suatu keberuntungan Mas Dukul. Bentuk mulut Mas Dukul itu lebih lebar dari hidung. Wah, itu bagus sekali. Jadi sampai tua selama Mas Dukul masih hidup ya. Itu alhamdulillah. Kalau Jawa bilang iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi mas, makanya untuk para wanita-wanita cantik biar dapat aura, nyicipi bibir saya. Nyicipi bibir saya. Ya sama auranya itu transfer. Efek negatifnya tuh kayak Gak ada negatifnya, cuma paling berdarah-darah aja. berbisa. Mas Dukul katanya Tapi molekul-molekul saya kalau udah keluar dari mulut saya itu kalau terhirup di hidung kamu ke bawah. Tapi satu lagi gini Mas Dukul ya. Ya itu tadi. Jadi seperti Mas Dukul merasa misalnya saudara atau orang yang sama dengan Mas Dukul bentuk wajah saudara ya. Kenapa peruntungannya tidak sama dengan Mas Dukul? Kemungkinan dia jam lahirnya beda. Jam lahir beda. Hari lahir beda. Terus di jumlah tadi tulangnya lain. Tulangnya lain. Keluar. Mas Dukul mah mulutnya emang lebih lebar. Tadi Ibu bilang Mas Dukul hoki karena bibirnya lebih lebar dari hidung. Kayaknya lebih lebar dari semuanya Bu ya. Memang semua saya badannya itu mulut semua enggak. Wong lain cepat lampu mati dukun itu mulut semua. Balik ke pemirsa. Sekarang sesuatu kembali ke bagaimana Anda menyikapinya, berpikirlah positif dan berpikirlah positif juga. Terima kasih bintang tamu saya di Apri dan Pak